Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan bahas tentang berbagai macam pertanyaan. Salah satunya yaitu, Bang, ketika saya gagal bayar dan telat bayar di pinjol Easy Cash, di pinjol Ada Kami, di pinjol Uatas, di pinjol pokoknya banyak-banyak pinjol, ada yang telat 2 hari, ada yang telat bayar 30 hari, ada yang telat bayar 4 bulan, ada yang telat bayar 9 bulan. Apakah aman atau tidak? Nah, ini sebenarnya sudah dibahas di video-video sebelumnya, tapi tidak salah jika saya jawab kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena mungkin masih ada orang yang ketakutan ketika mengalami kesulitan membayar hutang di pinjol yang awalnya selalu lancar membayar, sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, terus pembayar hutang pinjol dengan cara sampai terjadi gali lubang tutup lubang. Makanya bertanya, apakah gagal bayar di Easy Cash, di Ada Kami, di Uatas, dan di pinjol yang lainnya dengan nilai nominal hutang berbeda-beda. Ada yang hutangnya 1 juta rupiah, ada juga hutangnya 5 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah. Itu berbagai jumlah hutang yang mereka miliki, sehingga timbullah kecemasan ketika mereka sudah kesulitan membayar. Nah, biasanya timbul kecemasan, ketakutan ketika sudah kesulitan membayar. Kalau saat mereka masih merawat pinjol dan masih bisa membayar dengan cara minjol lagi, dengan cara mencari dana talangan, mereka tidak akan panik, mereka tidak akan takut, terus-terusan aja mencari dana talangan, membayarkan hutang di pinjol A dengan minjol ke pinjol B, lalu membayar hutang di pinjol B, minjol lagi ke pinjol C, terus seperti itu. Mereka tetap tenang, tidak sadar-sadar bahwa bahaya mengintai Anda, bahaya mengintai mereka yang melakukan gali lubang tutup lubang. Nah, sehingga di saat mereka mengalami kementokan, tidak mampu lagi membayar hutang tersebut, barulah mereka sadar, mereka takut, mereka panik dan cemas. Apakah gagal bayar di pinjol tersebut aman atau tidak? Apakah gagal bayar di Easy Cash di wilayah Jakarta Utara aman atau tidak, Bang? Lalu apakah di wilayah Surabaya aman atau tidak? Di wilayah Sumatera aman atau tidak? Itu berbagai versi pertanyaan, berbagai jenis pertanyaan pasti dilontarkan. Ada yang dilontarkan oleh korban pinjol, ada yang dilontarkan oleh oknum joki pinjol, ada juga pertanyaan tersebut dilontarkan oleh oknum DC pinjol yang menonton video ini. Itu berbagai orang dari kalangan manapun bisa saja ketika menonton video ini ada yang bertanya. Ya, lebih tepatnya jika video ini didengarkan oleh orang-orang yang saat ini sedang dalam kepanikan dan ketakutan ketika tidak mampu lagi membayar hutang di pinjol. Mereka pasti panik. Pas nyari dana talangan sudah tidak ada yang ngasih pinjaman. Akhirnya timbullah kecemasan luar biasa. Akal sehat hilang, ada yang sampai mengakhiri hidup, ada yang sampai mengakhiri hidup orang lain karena terus-terusan ditagih dan diteror oleh DC pinjaman online. Ada juga yang mencari dana talangan, menjual aset berharganya, menggadaikan surat-surat kendaraannya, menjual rumahnya. Itu karena mereka tidak paham bagaimana solusinya ketika mengalami kementokan dan tidak mampu lagi membayarkan hutang di pinjol. Nah, ketika ditanya apakah gagal bayar di Easy Cash, di Ada Kami, di Uatas, dan di pinjol yang lain dengan nilai nominal hutang berbeda-beda, apakah aman atau tidak? Jawabannya adalah aman. Gagal bayar di pinjol manapun aman di seluruh wilayah Nusantara ini. Aman jika pikiran Anda diarahkan untuk aman. Kalau pikiran Anda diarahkan tidak aman, saya jamin tidak akan pernah aman. Gagal bayar berapapun, mau 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, 10 juta rupiah, 100 miliar, kalau Anda pikirannya aman, saya jamin akan aman. Gagal bayar di pinjol manapun, mau itu pinjol besar, Aku Laku, Kredipo, Kredit Pintar, Shopee, lalu ada Uatas, Easy Cash, Ada Kami, itu pinjol-pinjol besar akan aman jika Anda tetap mengarahkan pikiran Anda untuk aman. Tidak panik, tidak takut ketika menghadapi kesulitan membayar hutang di pinjol. Karena solusinya hanya satu, gagal bayarkan semua pinjol tersebut, hapus aplikasinya, lalu ganti nomor HP kalian, ganti nomor WhatsApp, ganti email, ganti semua media sosial kalian, reset HP kalian ke setelan pabrik, bodo amat dengan semua yang akan terjadi ke depannya. Lalu, Bang, kalau misalkan saya ganti nomor, nanti si DC menghubungi kontak darurat dan nomor kantor, bodo amat. Dia mau menghubungi nomor kantor darurat, mau menghubungi kantor, bodo amat. Kalian kuatkan mental aja, karena itu sebuah resiko yang harus kalian terima ketika tidak lagi mampu membayarkan hutang di pinjol. Tidak perlu takut dihubungi ke kontak darurat.
dihubungi ke kantor, ada yang dihubungi mungkin di media sosial, disebarkan di fotonya, dikasih tulisan buronan hutang, lalu disebarkan data ke nomor kontak-kontak yang ada di HP-nya. Itu potensi bisa terjadi. Siapapun Anda yang gagal bayar bisa saja mengalaminya. Dan ketika ada sebar data, ketika ada ancaman dari DC pinjol, pasti tidak akan menyebutkan nama aplikasinya. Karena mereka takut si pinjolnya atau si perusahaannya menjadi diketahui mereka dari mana, dan si debitur bisa saja melaporkan hal itu. Dan kalau misalkan sudah diketahui ancaman, caci maki, dan sebar data itu dari pinjol mana, maka di situ hutang Anda lunas, tidak usah dibayarkan lagi. Karena itu sudah melanggar penagihan yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Jadi siapapun Anda yang masih bertanya, apakah gagal bayar di EasyCash, ada kami, UATAS, dan pinjol yang lain aman atau tidak? Jawabannya aman. Tidak perlu tawar-menawar lagi. Aman jika pikiran Anda tetap aman. Oke, tetap semangat. Siapapun Anda yang kesulitan dalam hal ini, kesulitan ekonomi atau terjerat hutang di pinjaman online, saya doakan Allah akan segera menolong kalian, dan kalian harus segera putuskan gagal bayar, agar nanti setelah gagal bayar hidup kalian akan lebih baik, hidup kalian akan lebih bahagia, daripada kalian terus-terusan merawat pinjol dengan gali lubang tutup lubang. Si pinjol semakin sejahtera, Anda semakin sengsara. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.